صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian kitab samawi, yaitu kitab Injil, Zabur dan Al-Quran dan kitab Taurat, maka seluruh kitab samawi itu dihimpun dan disempurnakan dalam kitab suci Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran mampu memberikan penjelasan yang begitu detail, yang begitu terang benderang, baik yang menyangkut duniawiyah dan yang menyangkut ukhrawiyah. Sampai kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa bagaimana keadaan kehidupan di akhirat kelak. Kitab-kitab yang lain tidak mampu mengungkapkan hal itu, hanya Al-Quranul Karim lah yang mampu memberikan informasi dan mengungkap hal tentang keukhrawian. Maka dalam surat Al-A'raf Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-waznu yawma idzinil haqq. Adapun timbangan pada hari itu menjadi kebenaran ukuran, menjadi ukuran yang benar. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat amal timbangannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka itulah orang-orang yang merugi, yang merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berat timbangan amalnya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian orang yang timbangan ringan amal kebaikannya, dia akan merugi. Orang yang beruntung pasti menjadi ahli surga, dan orang yang merugi tentunya dia akan mendapatkan tempat di neraka. Pertanyaannya lalu bagaimana seandainya timbangan itu menjadi sama, menjadi seimbang, sama antara amal kebaikan dan amal buruknya? Maka Al-Quran dalam surat Al-A'raf mengungkapkan bagaimana keadaan orang-orang yang amal baiknya dan amal buruknya sama dia. Itulah yang disebut dengan Ashabul A'raf, orang-orang yang menjadi penghuni bukit yang tinggi. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak sebuah dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adzdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ketika penduduk surga menyeru kepada penduduk neraka, kata penduduk surga kepada penduduk neraka, wahai penghuni neraka, angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sesungguhnya kami telah menemukan dan telah mendapatkan janji-janji Tuhan itu benar. Penduduk surga telah mendapatkan janji-janji Allah, di mana dia mendapatkan fasilitas surga yang begitu luar biasa, fasilitas surga yang begitu indah, sampai digambarkan dalam surat Al-Waqiah, penduduk surga ala sururim maudunah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Penduduk surga berada di atas ranjang-ranjang yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiin 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar dan saling berhadap-hadapan, menunjukkan suasana yang begitu indah, suasana yang begitu bahagia. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, lalu kemudian diiringi, dikelilingi oleh pemuda-pemuda surga melayani apa kebutuhan terhadap penduduk-penduduk surga. Kemudian bi aqwabin wa abariq wa ka'sim ma'in, pemuda-pemuda tersebut membawa gelas, membawa ceret, kemudian membawa gelas yang besar diisi oleh air yang ada di surga. Subhanallah, begitu indah penghuni surga sedang menikmati suasana pada saat itu. Dan kemudian penduduk surga mengatakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, wahai penduduk neraka, apakah engkau juga telah menemui janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan kebenarannya? Apa jawab penduduk neraka? Penghuni neraka menjawab, qalu na'am, betul, betul wahai penduduk surga, wahai penghuni surga, aku di neraka telah mendapatkan kebenaran janji-janji Tuhan. Aku sedang disiksa, aku sedang dalam suasana yang begitu mengerikan. Al-Quran pun menggambarkan dalam surat Al-Kahfi, wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa penduduk neraka begitu mengerikan. Kenapa? Dalam suasana yang begitu mencekam,
Dalam suasana begitu panas, kemudian dia merasa haus. Ketika haus, dia minta pertolongan untuk diberikan minuman. Wa iyastaghisu yughasu bima'in. Dia kemudian diberikan minuman air, tapi air itu adalah air kalmuhl. Air yang begitu panas, diibaratkan seperti besi yang sedang meleleh. Itulah suasana di neraka. Begitu air itu diminum, bisa yaswil wujuh. Ketika penduduk neraka meminum air tersebut, di mana air itu begitu panasnya, digambarkan seperti besi yang meleleh. Ketika diminum, yaswil wujuh, hancur wajahnya, hancur lebur wajahnya. Itulah gambaran siksa yang ada di neraka, begitu mengerikan. Maka Allah katakan, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat yang paling buruk di neraka tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka tentang bagaimana keberadaan masing-masing di antara keduanya, fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian ada suara yang mengatakan, al-la'natullah 'alal zalimin, laknat Allah hanya kepada orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain di jalan Allah, bahkan dia mau berusaha untuk membengkokkannya, untuk menyesatkannya. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka orang yang zalim itu adalah orang yang senantiasa ingkar, tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya menggambarkan wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Maka di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hijab, ada batas, ada dinding yang membatasi di antara keduanya, dan dinding itu begitu tinggi. Itulah yang disebut dengan al-a'raf, tempat yang tinggi yang disiapkan oleh orang-orang yang istawat hasanatuhu wasayyi'atuhu. Mereka ini adalah sama amal timbangannya antara keburukan dan kebaikannya. Maka ketika penduduk A'raf melihat penduduk surga, dia mengetahui, dan dia mengetahui orang-orang yang saling mengenal di antara mereka. Mereka mendapatkan tanda-tanda yang ada dalam diri mereka. Ahli surga diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin musfirah, wajahnya berseri-seri. Wujuhu yauma idzin musfirah, wajahnya berseri-seri. Ila rabbika wa wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Tanda penduduk surga, wajahnya berseri-seri dan selalu berbahagia, memancarkan kebahagiaan. Itulah tanda penduduk surga. Maka ketika penduduk A'raf, orang-orang yang berada di ketinggian ini melihat begitu indahnya penduduk surga, dia menyatakan salamun alaikum, selamat sejahtera wahai penduduk surga, beruntung kalian berada di surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Penduduk A'raf belum bisa masuk surga, padahal dia kepingin, sangat menginginkan segera masuk, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sirfat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika
penduduk A'raf ini melihat begitu indahnya penduduk surga, lalu kemudian dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagaimana keadaan penghuni neraka. Ketika dia kemudian dipalingkan wajahnya untuk melihat bagaimana keadaan ahli neraka, dia mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan engkau aku campurkan, engkau bersamakan dengan mereka orang-orang yang zalim ya Allah. Artinya penduduk A'raf tidak tega melihat keadaan penduduk surga. Dia menginginkan supaya tidak masuk dalam neraka. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian penduduk A'raf yang berada di ketinggian itu, dia pun mengetahui orang-orang yang berada di neraka tersebut dengan tanda-tanda yang mengerikan. Dalam tafsir dijelaskan, mereka melihat bagaimana keadaan Abu Jahal, mereka melihat bagaimana keadaan Abu Lahab, mereka melihat bagaimana keadaan Walid al-Mughirah, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menjadi garda depan menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian penduduk A'raf mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wahai penduduk neraka, wahai orang-orang yang dulu menentang Islam, apa sekarang yang kamu banggakan? Tidak ada gunanya harta yang dulu kamu puja-puja, yang dulu kamu agung-agungkan, dan kesombongan yang dulu karena engkau menduduki status sosial yang tinggi, kemudian kamu bangga, kemudian kamu sombong. Ma aghna ankum, sekarang semua tidak berguna, semua tidak bisa menolong keadaan kalian. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini melanjutkan, haula'il ladzina aqsamtum la yanalumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kata penduduk A'raf, itulah wahai Abu Jahal, itulah wahai Abu Lahab, itulah wahai Mughirah, Al-Walid Al-Mughirah, itukah yang dulu kamu katakan sahabat Bilal, sahabat Ammar bin Yasar, yang memang tidak punya apa-apa, yang statusnya rendah di mata mereka? Itulah orang-orang, itukah orang-orang yang kau anggap tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Artinya penduduk A'raf mengingatkan bagaimana kesombongan yang ditampilkan oleh Abu Lahab, yang ditampilkan oleh pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, yang meremehkan sahabat Bilal, yang meremehkan sahabat Ammar bin Yasir. Ternyata Bilal, ternyata Ammar bin Yasir mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mempersilahkan kepada ashabul A'raf, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wahai ashabul A'raf, penghuni tempat yang tinggi, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun 'alaihim, la khaufun 'alaikum, tidak ada ketakutan atasmu, wala antum tahzanun, dan juga tidak usah bersedih karena engkau akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir Allah kemudian menggambarkan, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Penduduk neraka ingin mendapatkan sebagian kecil kenikmatan yang di surga. Dia mengatakan an afidu alaina minal ma', wahai penduduk surga, berikan kami, tuangkan sedikit air untuk kami bisa minum. Atau mimma razaqakumullah, apa saja yang telah Allah berikan kepada kalian, berikan kepada kami sedikit pun. Qalu, penduduk surga menjawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Allah mengharamkan,
Allah melarang dua-duanya. Tidak boleh kami memberikan apapun yang kami nikmati di surga kepada kalian, wahai penduduk neraka. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan kedua-duanya, yakni air maupun segala nikmat rezeki yang Allah berikan kepada penduduk surga diharamkan kepada orang-orang yang ingkar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sekilas tentang bagaimana dialog ashabul jannah penduduk surga dan ashabun nar penduduk neraka, dan begitu juga ashabul a'raf, orang yang berada di al-a'raf yang mereka ditunda masuk surga dan ditunda untuk tidak masuk neraka, tetapi akhirnya dengan rahmat Allah dia pun kemudian masuk surga. Dari kisah ini, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menambah nilai pundi-pundi amal kita mumpung kita masih di dunia, agar kita nilai amal baik kita lebih berat bisa mengimbangi mizan timbangan yang berat, sehingga kita bisa masuk surga dan tidak sebagaimana ashabul a'raf, sama antara timbangan baik dan buruknya sehingga dia tertunda untuk masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis